Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah menyentuh kemaluan membatalkan wudhu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait dengan masalah ini ada 4 pendapat di kalangan ulama. 2 pendapat merupakan hasil dari mengkompromikan dalil, dan 2 pendapat lain merupakan hasil dari mentarjih atau memilih dalil yang lebih kuat. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, "Idza afadu ahadukum biyadihi ila zakarihi laisa bainahu wa bainahu syai'un falyatawaddo." Jika salah seorang di antara kalian menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya, sedangkan di antara sentuhan dan kemaluannya tersebut tidak dihalangi sesuatu apapun, maka hendaklah ia berwudu. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Abu Malik. Dipahami dari sini, sebaliknya, jika ada penghalang ketika menyentuh maka tidak perlu berwudu. Maksudnya mafhum mukhalafahnya atau pemahaman kebalikan dari hadis ini adalah jika menyentuhnya dengan penghalang maka tidak membatalkan wudu. Adapun keempat pendapat yang seperti saya sebutkan tadi, yang pertama menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu. Pendapat ini adalah pendapat mazhab Abu Hanifah, salah satu pendapat Imam Malik, dan merupakan pendapat beberapa sahabat. Di antara dalil dari pendapat ini adalah hadis dari Tolh bin Ali, di mana ada seseorang yang mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bertanya, masastu dzakari au rajulu yamasu dzakarahu fis sholati alaihi alwudu. Qala la innama huwa minka. Aku pernah menyentuh kemaluanku atau seseorang ada pula yang menyentuh kemaluannya ketika sholat, apakah ia diharuskan untuk wudu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kemaluanmu itu adalah bagian darimu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dalam sebuah riwayat juga dijelaskan, ada seseorang yang mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas bertanya, ya Rasulullah, ma taro fi rajulin masa dzakarahu fi sholati? Qala wa hal huwa illa mudghatun minka au bada'atun minka. Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa pendapatmu mengenai seseorang yang menyentuh kemaluannya ketika sholat? Beliau bersabda, bukankah kemaluan tersebut hanya sekerat daging darimu atau bagian daging darimu? Hadis riwayat Nasa'i. Syekh Al-Albani menyatakan bahwa hadis ini sahih. Termasuk juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berhujjah dengan hadis ini. Maka itu pertanda beliau mensahihkannya. Ulama lain menyatakan bahwa hadis yang semisal ini adalah hadis yang dhaif, lemah, karena adanya Khois bin Tolh. Hadis ini didhaifkan oleh Syekh Abu Malik dalam Sahih Fiqih Sunnah. Begitu pula Al-Lajnah Ad-Daimah dalam pertanyaan kedua pada fatwa nomor 6990 mendhaifkan hadis ini. Kemudian pendapat yang kedua, menyentuh kemaluan membatalkan wudu. Pendapat ini adalah pendapat mazhab Imam Malik, Imam Syafi'i. Pendapat beliau yang masyhur, Imam Ahmad, Imam Ibnu Hazm, dan diriwayatkan pula dari banyak sahabat.
Di antara dalil dari pendapat ini adalah hadis dari Busra binti Sofwan yang seperti saya bacakan sebelumnya. Man massa dzakarahu falyatawaddo. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya hendaklah ia berwudu. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmidzi. Syekh Al-Albani menyatakan bahwa hadis ini sahih. Terdapat pula hadis yang serupa dengan hadis di atas dari Ummu Habibah, Abu Hurairah, Arwa binti Unais, Aisyah, Jabir, Zaid bin Khalid, dan Abdullah bin Amr. Menurut para ulama yang berpegang dengan pendapat kedua ini menyatakan bahwa hadis dari Busra lebih rojih, lebih kuat dari hadis Toleh yang disebutkan dalam pendapat pertama dengan alasan sebagai berikut. Hadis Toleh adalah hadis yang memiliki ilah atau cacat sebagaimana dikatakan oleh Abu Zur'ah dan Abu Hatim. Seandainya hadis tersebut adalah sahih, tetap hadis Abu Hurairah yang semakna dengan hadis Busra pada pendapat kedua lebih didahulukan dari hadis Toleh. Alasannya hadis Toleh dinasak atau dihapus dengan hadis Abu Hurairah yang semakna dengan hadis Busra. Disebabkan Toleh datang di Madinah lebih dulu daripada Abu Hurairah yang menyatakan adanya nasakh adalah At-Tabrani dalam kitab Al-Kabir, Ibnu Hibban, Ibnu Hazm dalam Al-Muhallah. Kemudian Al-Hazimi dalam Al-Itibar, Ibnul Arabi dalam Al-Aridah, dan Al-Baihaqi dalam Al-Khilafiyat. Yang meriwayatkan hadis bahwa menyentuh kemaluan membatalkan wudhu itu lebih banyak dan hadisnya telah masyhur. Ini adalah pendapat kebanyakan sahabat. Hadis Toleh dapat dipahami bahwa laki-laki yang menyentuh kemaluan tersebut bermaksud menyentuh pahanya, namun akhirnya kemaluannya yang berada di balik pakaian tersentuh sebagaimana diceritakan dalam hadis bahwa laki-laki tersebut berada dalam sholat. Ini adalah alasan ulama yang menyatakan bahwa menyentuh kemaluan termasuk pembatal wudhu. Pendapat pertama dan kedua ini lebih cenderung menggunakan metode tarjih atau menguatkan salah satu dalil. Sedangkan pendapat selanjutnya menggunakan metode jamak atau mengkompromikan dalil yang ada. Yang pertama atau pendapat yang ketiga yaitu menyentuh kemaluan membatalkan wudhu jika dengan syahwat, namun tidak membatalkan wudhu jika tanpa syahwat. Pendapat ini adalah pendapat Imam Malik dan dipilih oleh Syekh Al-Albani. Alasan yang mereka gunakan adalah mereka menyatakan bahwa hadis Busra yang menyatakan wudhunya batal dimaksudkan bagi yang menyentuh kemaluan dengan syahwat. Sedangkan yang menyentuh kemaluan tanpa syahwat tidak membatalkan wudhu berdasarkan hadis Toleh yang menunjukkan pendapat ini adalah pada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahal huwa illa mudghatum minka au badghatum minka. Bukankah kemaluan tersebut hanya sekerat daging darimu? Jadi jika seseorang menyentuh kemaluan tanpa syahwat, maka itu sama saja seperti menyentuh anggota tubuh yang lain. Pendapat yang terakhir yaitu berwudu ketika menyentuh kemaluan adalah sunnah atau dianjurkan secara mutlak dan bukan wajib. Pendapat ini adalah salah satu pendapat dari Imam Ahmad dan pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Pendapat ini menilai bahwa perintah dalam hadis Busra sunnah dianjurkan, sedangkan hadis Toleh adalah dalam konteks pertanyaan yang dikiranya menyentuh kemaluan itu wajib. Alasan dari pendapat terakhir ini adalah dengan menempuh metode jamak, yaitu mengkompromikan dalil, sedangkan argumen untuk pendapat lainnya adalah sebagai berikut. Satu, yang menyatakan bahwa Toleh lebih dulu masuk Islam daripada Busra tidaklah tepat dinyatakan sebagai alasan menyatakan nasakh, yaitu bahwa hadis Toleh dihapus. Yang tepat nasakh dan mansukh dilihat dari di antara dua hadis tersebut manakah yang diucapkan lebih dulu dan manakah yang belakangan. Tanpa mengetahui tarikh atau sejarah semacam itu maka sulit diklaim adanya nasakh.
Yang kedua, dalam hadis tolak yang menyebutkan bahwa wudhu tidak batal karena menyentuh kemaluan disebutkan ilah sebab adanya hukum yaitu kemaluan merupakan bagian dari tubuh kita. Dan hukum tersebut dikaitkan dengan ilah ini. Ilah bahwa kemaluan merupakan bagian dari tubuh sangat mustahil dihilangkan. Sehingga klaim nasikh bahwa hadis talq itu dihapus tidaklah tepat. Yang ketiga, nasikh atau menghapus salah satu dalil lebih tepat digunakan jika ada uzur untuk menjamak atau mengkompromikan dalil. Lebih lagi jika klaim nasikh tidak tepat sebagaimana telah kami kemukakan. Kemudian yang keempat, pendapat yang menyatakan bahwa menyentuh kemaluan membatalkan wudhu jika dengan syahwat dan tidak membatalkan wudhu jika tanpa syahwat adalah pendapat yang perlu dikritisi lagi. Sekarang bagaimana seseorang dikatakan menyentuh dengan syahwat atau tidak? Artinya sulit sekali kita menentukan patokan atau standar syahwat ataukah tidak. Dari uraian di atas, pendapat yang terkuat adalah jika memandang hadis talq yang disimpulkan bahwa menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudhu adalah hadis yang sahih, maka pendapat keempat pantas untuk dijadikan hujah, yaitu berwudhu ketika menyentuh kemaluan hanya sunnah. Pendapat ini dinilai lebih tepat karena menempuh jalan pertengahan dengan mengkompromikan dalil tanpa menghapus salah satu dalil. Namun, bila ingin lebih hati-hati, ada pendapat dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa menyentuh kemaluan tanpa syahwat disunahkan atau dianjurkan untuk berwudu, sedangkan jika dilakukan dengan syahwat diharuskan atau diwajibkan untuk berwudu. Inilah pendapat beliau dalam kitab Syarhul Mumti dalam rangka kehati-hatian untuk melepaskan diri dari perselisihan ulama yang ada. Demikian yang bisa saya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.